Saudara, kita akan kembali melanjutkan rilis hasil survei nasional terbaru SMRC. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang calon presiden kelanjutan dan bukan kelanjutan Joko Widodo, persepsi publik nasional. Hasil survei ini akan dipresentasikan Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Bung Denny, kita sebelumnya sudah merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik kepada kinerja Presiden Jokowi sangat tinggi, 81,7% ya pada survei terakhir kita ini. Lalu kemudian kita juga menunjukkan di dalam rilis itu tentang berbagai macam indikator ekonomi maupun sosial ekonomi secara umum, di mana publik kita mengapresiasi atau persepsi publik kita secara umum positif, dan ada peningkatan apresiasi yang positif terhadap berbagai macam indikator ekonomi dan sosial itu. Lalu tentu Pak Jokowi ini kan tidak mungkin memerintah terus-menerus, dia akan berhentikan setelah pemilu 2024. Pertanyaannya sekarang, siapa yang kemungkinan melanjutkan atau dipersepsi oleh publik itu bisa melanjutkan program-program atau kebijakan Pak Jokowi yang sekarang sudah dinilai positif itu, Mas Denny? Silakan langsung saja. Baik, terima kasih Mas Aidiman. Kita lanjutkan rilis survei kita. Saat ini kita akan membahas tentang persepsi publik terhadap sejumlah nama calon presiden terkait dengan persepsi apakah calon-calon itu akan melanjutkan atau tidak melanjutkan program Presiden Jokowi. Nah, kita tahu sekarang ada sejumlah nama ya yang menguat sebagai calon presiden. Ada Anies Baswedan yang akan dicalonkan oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat. Kemudian Prabowo yang sudah ditetapkan sebagai capres oleh Gerindra dan juga mendapat dukungan dari PKB. Lalu Ganjar sebagai capres PDIP juga didukung oleh sejumlah partai lain seperti P3, Hanura, dan PSI. Dan ada satu nama lain yang saat ini juga disebut-sebut sebagai calon presiden, yaitu Airlangga Hartarto. Karena berdasarkan Rapimnas Golkar, Airlangga Hartarto adalah calon presiden dari Partai Golkar. Nah, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana publik menilai keempat tokoh tersebut, siapa yang paling bisa melanjutkan kebijakan pemerintah Jokowi, dan sebaliknya siapa yang dinilai tidak akan melanjutkan kebijakan Jokowi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita melakukan survei secara tatap muka secara nasional, terakhir dilakukan pada 30 April sampai 7 Mei 2023. Sebelumnya saya perlu jelaskan metodologi survei ini. Survei ini populasinya adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu. Kemudian dari populasi itu dipilih secara acak dengan metode multi-stage random sampling sebanyak 1.220 responden. Dan ada 1.020 responden yang dapat diwawancarai secara valid, atau response rate survei ini 84%. Margin of error survei diperkirakan plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Dan semua responden diwawancara secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Ini adalah flowchart penarikan sampel, di mana pemilihan sampel dilakukan secara berjenjang dari stratifikasi berdasarkan wilayah atau daerah pemilihan, kemudian memilih desa atau kelurahan di setiap dapil. Di setiap desa atau kelurahan terpilih dipilih 5 RT secara acak, dan di setiap RT terpilih dipilih 2 keluarga, dan di setiap keluarga terpilih dipilih 1 orang anggota keluarga secara acak, laki-laki atau perempuan. Dan berikut adalah perbandingan demografi sampel dibanding populasi dari sisi gender, desa kota, usia, agama, etnis, dan juga pendidikan serta provinsi atau wilayah. Terlihat bahwa sampel sangat mencerminkan karakteristik populasi. Karena itu kita bisa yakin bahwa temuan-temuan survei dapat menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Kita masuk pada temuan dalam survei ini
terkait dengan persepsi publik tentang calon presiden, manakah yang dinilai akan melanjutkan atau tidak akan melanjutkan program pemerintah Jokowi. Yang pertama, kita lihat bagaimana respon publik jika ditanyakan siapakah di antara nama-nama calon presiden berikut yang paling bisa melanjutkan program yang telah dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya melanjutkan program pembangunan IKN, kemudian pembangunan infrastruktur, jalan tol, bendungan, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Dari 4 nama calon presiden ini, kita lihat di sini ada grafik Ganjar Pranowo mendapat respon sebanyak 44,5%. Namanya disebut oleh 44,5%, gitu ya, paling tinggi. Kemudian calon presiden berikutnya yang dinilai paling bisa melanjutkan program Jokowi, Prabowo Subianto, 25%. Jadi jaraknya signifikan ya, hampir 20% gitu, selisih antara yang menyebut Ganjar sebagai calon yang capres yang bisa melanjutkan program Jokowi dibanding Prabowo. Kemudian di bawah Prabowo ada Anies Baswedan, 18,8%, lebih rendah. Lalu Erlangga Hartarto hanya disebut oleh 1%, dan ada 10,7% yang tidak punya pendapat, ya. Nah, sebaliknya kita juga bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Menurut masyarakat, siapa di antara nama-nama calon presiden tersebut yang kemungkinan besar tidak akan melanjutkan program yang telah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi? Nah, responnya berbeda gitu ya. Kalau ditanyakan siapa yang tidak akan melanjutkan, yang paling banyak disebut itu adalah Anies Baswedan, 30,3%. Kemudian Prabowo Subianto, 19,6%. Lalu Erlangga Hartarto, 18,2%, dan Ganjar hanya disebut oleh 7,9%. Dan ada 24,1% yang tidak menjawab. Jadi kalau kita lihat dari dua temuan ini, polanya adalah Ganjar dinilai sebagai calon presiden yang akan melanjutkan, sementara Anies Baswedan sebaliknya sebagai capres yang dinilai kemungkinan besar tidak akan melanjutkan program Presiden Jokowi. Jadi di sini terlihat bahwa Anies Baswedan ini mengkonfirmasi ya dugaan sejumlah orang bahwa beliau ini adalah tokoh antitesis ya dari pemerintahan sekarang, begitu Mas ini ya. Betul, apalagi kan beliau juga tergabung atau partai-partai pendukungnya itu menamakan sebagai koalisi perubahan, yang artinya bukan kontinuitas atau keberlanjutan. Ini tercermin ya dari survei ini bahwa Anies lah yang dinilai tidak akan melanjutkan program Jokowi. Oke, dan lagi-lagi di sini juga terlihat Prabowo Subianto ya tidak bergeser di posisi kedua, baik untuk capres yang akan melanjutkan maupun yang tidak akan melanjutkan. Betul. Kalau kita fokuskan pada terutama 3 nama ya yang mendapat dukungan paling signifikan, maka Prabowo itu tidak berada paling akan melanjutkan, tetapi juga tidak berada di posisi yang tidak akan melanjutkan. Jadi tengah-tengah antara Ganjar dan Anies gitu ya. Oke, jadi intinya adalah Ganjar Pranowo dipersepsi sebagai tokoh yang paling bisa atau paling mungkin melanjutkan program Jokowi, sementara sebaliknya Anies Baswedan yang dipersepsi tidak akan melanjutkan program atau tidak akan bisa melanjutkan program Pak Jokowi ya. Oke Mas ini, kalau kita lihat dari data ini, apakah data ini memiliki implikasi pada kedipilihan atau implikasi elektoral kepada nama atau pada tokoh-tokoh ini? Baik, kita bikin analisis cross tabulasi antara bagaimana publik menilai kinerja pemerintahan Jokowi dengan pilihan kepada calon-calon presiden, dalam hal ini 4 nama gitu ya. Nah ini ada tabel cross tabulasi, terlihat Mas Aidiman bahwa mereka yang sangat atau cukup puas, yang jumlahnya dalam survei terakhir itu sekitar 81,7%, itu paling banyak memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, sebagai presiden gitu, 43%. Kemudian baru Prabowo Subianto 30%, kemudian Anies Baswedan 15%, dan
Airlangga Hartarto 2%. Nah, kemudian kita lihat lagi pada kelompok pemilih yang kurang atau tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi yang jumlahnya 17,3%, itu paling banyak memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden 39%. Ya. Kemudian baru Prabowo Subianto 35%, dan Ganjar hanya 16% nih di kelompok pemilih yang tidak puas dengan kerja Presiden Jokowi. Dan Airlangga ada 3%. Jadi terlihat ya bahwa mereka yang puas dengan Presiden Jokowi cenderung memilih Ganjar. Kenapa? Karena tadi persepsi bahwa Ganjarlah calon presiden yang dinilai paling mungkin akan melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi. Sebaliknya mereka yang nggak puas dengan kerja Presiden Jokowi itu akan cenderung memilih calon yang tidak akan melanjutkan gitu ya. Mereka memilih calon yang tadi Mas Idiman bilang antitesis gitu dari Pak Jokowi. Nah, juga kita bisa lihat gitu ya gradasinya dari dua kelompok ini, terlihat bahwa yang signifikan itu berbeda adalah Anies dan Ganjar. Nah, perbedaannya 43% pada Ganjar ini dapat dukungan dari mereka yang puas dibanding 16% dari yang tidak puas. Jadi jumlahnya hampir 3 kali lipat gitu ya, Ganjar dapat dukungan dari mereka yang puas dibanding yang tidak puas. Sebaliknya Anies itu 15 banding 39, terbalik gitu dengan Ganjar. Coba kita lihat yang lain, Prabowo dapat 30% dari yang puas, kemudian dapat 35% dari yang tidak puas. Secara statistik ini tidak berbeda, karena margin of error tadi ya, kalau margin error total 3,1% pada sub dari populasi, yaitu mereka yang puas, sub sampel maksud saya, ini selisih 5% ini tidak signifikan. Jadi harus lebih dari 2 kali margin of error begitu untuk dikatakan sebagai perbedaan yang signifikan. Kemudian Airlangga Hartarto juga nggak beda signifikan nih dukungan kepadanya dari mereka yang puas dan tidak puas. Artinya evaluasi terhadap kinerja presiden baik atau buruk, memuaskan atau tidak memuaskan, itu implikasinya atau efeknya itu hanya pada Ganjar dan Anies. Kalau semakin baik kerja presiden, maka Ganjar akan dapat insentif elektoral. Tapi kalau ke depan gitu ya, Presiden Jokowi dinilai kurang memuaskan, maka Anies yang akan lebih mendapat insentif elektoral. Pada Prabowo dan Airlangga, kinerja pemerintah itu terlihat tidak punya dampak apa-apa. Baik, Mas Denny, jadi kalau kita lihat dari data ini, semakin puas publik terhadap kinerja pemerintahan sekarang, itu secara elektoral itu bisa menaikkan suara Ganjar Pranowo. Sebaliknya, kalau semakin banyak warga yang kurang atau tidak puas dengan kinerja pemerintah, secara elektoral ini akan menguntungkan Anies Baswedan. Sementara pada Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto, persepsi publik atau evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap perubahan suara mereka. Itu kesimpulan yang terakhir. Yang pertama tadi disampaikan oleh Mas Denny adalah bahwa sekarang ini di mata publik, Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang paling mungkin akan melanjutkan program yang telah dijalankan oleh pemerintah Jokowi. Sebaliknya, Anies Baswedan dipersepsi paling banyak oleh warga sebagai calon yang paling mungkin tidak akan melanjutkan program dari pemerintahan Jokowi. Persepsi pemilih tersebut itu berdampak terhadap arah dukungan mereka terhadap calon-calon presiden. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ada kecenderungan mereka yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam hal ini itu lebih menginginkan Ganjar menjadi presiden karena dinilai sebagai tokoh yang paling mungkin melanjutkan kebijakan Jokowi tadi. Sementara sebaliknya mereka yang tidak puas itu lebih menginginkan Anies Baswedan sebagai presiden karena dia dinilai sebagai tokoh atau calon presiden atau bakal calon presiden yang kemungkinan besar tidak akan melanjutkan program pemerintahan Jokowi. Dan kita lihat tadi karena mayoritas publik 81,7% itu memiliki penilaian positif terhadap kinerja pemerintah atau mereka puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu dalam hal ini Ganjar Pranowo mendapatkan keunggulan elektoral untuk sementara.
ia unggul di dalam berbagai survei. Kita juga sampaikan melalui forum ini, saat ini Ganjar masih lebih unggul dibanding calon-calon lain. Salah satu penyebabnya karena tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi dan Ganjar dipersepsi sebagai pelajutnya. Saya kira demikian, Mas Denny, rilis hasil survei terbaru kita. Kita akan ketemu kembali di dalam rilis hasil survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.